Shalom dan salam sejahtera kepada saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali lagi dalam ibadah raya online di UMC Bahasa. Mari saudara dan saudari, sebelum kita teruskan dengan ibadah raya hari ini, saya mengajak kita bersama-sama untuk sediakan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, terima kasih Yesus, sekali lagi Engkau begitu baik ya Tuhan, telah membimbing kami, memimpin kami ya Tuhan sepanjang minggu ini ya Tuhan, dalam segala hal yang kami lakukan, dalam pekerjaan kami, mungkin dalam pelajaran kami ya Tuhan, segala aktiviti yang kami telah lakukan ya Tuhan, kami bersyukur, terima kasih karena pimpinan-Mu. Tuhan, pada hari ini ya Tuhan, pimpin kami ya Tuhan, Roh Kudus berikan kami hati yang sedia untuk mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, agar apa yang kami dengar hari ini Tuhan menjadi bahagian kami. Makasih Yesus, terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai Shalom, selamat pagi jemaat yang stay di rumah, yang telah watch ibadah online. Selamat datang dan selamat menonton ibadah raya di UMC Bahasa. Saya sangat mengalu-alukan dan percaya Anda bersuka cita, amin? Amin. Oke guys, adakah Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar? Dia adalah Tuhan yang maha kuasa, amin? Alright, music! Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja.
Mari kita bertenang, kita ambil waktu ini. Biar kita invite Roh Kudus bekerja di dalam pribadi kita pada pagi ini. Karena kita percaya bagi Tuhan tiada yang mustahil. Kita persiapkan hati kita. Kita minta Tuhan bekerja atas seluruh kehidupan kita. Saat kau
Engkau yang mengerti isi hati kami Tuhan. Engkau Tuhan yang peduli setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan, apapun badan kami lalui Tuhan, Engkau tahu segalanya Tuhan. Yes Lord. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah.
Saudara dan saudari, mari kita berdoa. Kita berdoa untuk negara kita Malaysia. Kita berdoa khusus untuk para pemimpin di dalam Malaysia, agar mereka diberikan hikmat untuk terus mentadbir negara Malaysia dengan baik, dan juga berdoa untuk pemimpin yang mempunyai integriti dan juga takut akan Tuhan. Saudara-saudari, mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, terima kasih sekali lagi ya Tuhan untuk pemimpin kami yang ada dalam Malaysia Bapa Tuhan. Tuhan, kami ingin terus berdoa bagi mereka Bapa Tuhan. Kami berdoa agar mereka Tuhan diberikan hikmat dan juga kekuatan untuk memimpin negara Malaysia Bapa Tuhan. Tuhan, mungkin mereka mempunyai halangan yang besar di hadapan mereka Tuhan. Mungkin mereka mempunyai rintangan yang sukar ya Tuhan untuk hadapi sekarang. Tapi Tuhan, kami berdoa terus ya Tuhan, agar mereka diberikan hikmat itu Tuhan, untuk maju ke hadapan, bukan untuk kepentingan sendiri Tuhan, tapi untuk kebaikan seluruh negara Malaysia dan juga bagi rakyat Malaysia Bapa Tuhan. Tuhan, berikan juga mereka Tuhan, para pemimpin yang takut akan Engkau Tuhan, agar mereka memimpin dengan adil dan saksama dalam negara Malaysia ini Bapa Tuhan. Terima kasih Yesus. Makasih Bapa Tuhan. Haleluya. Haleluya. Untuk perkara seterusnya, kita berdoa untuk negara Vietnam. Negara Vietnam telah dilanda ribu taufan sehingga menyebabkan ratusan ribu rumah dialami banjir. Mari kita berdoa untuk kerajaan dalam Vietnam agar mereka dapat memimpin dan juga menjaga kebajikan dan membantu rakyat di sana. Biar kita berdoa juga agar Tuhan memberikan damai kepada penduduk-penduduk yang terjejas, memberikan mereka kekuatan dan penghiburan pada saat ini. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, terima kasih, kami mengucapkan syukur ya Tuhan dalam nama-Mu. Dan Tuhan, pada saat ini ya Tuhan, kami ingin berdoa bagi negara Vietnam Bapa Tuhan. Tuhan, begitu ramai sekali ya Tuhan yang telah terjejas akibat ribut taufan yang telah melanda negara Vietnam ini Bapa Tuhan. Pada saat ini Bapa Tuhan, kami berdoa Bapa Tuhan juga bagi pemimpin dan juga badan-badan kebajikan ya Tuhan yang sedang membantu mereka Tuhan untuk meringankan dan menolong para rakyat yang telah terjejas. Berikan mereka Tuhan kekuatan, berikan mereka juga hikmat untuk bagaimana membantu ya Tuhan setiap rakyat yang telah terjejas di negara ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, berikan mereka Tuhan kedamaian, berikan mereka Tuhan kekuatan dan sukacita pada saat yang getir ini Bapa Tuhan. Dan kami tahu Bapa Tuhan, Engkau sahaja yang mampu lakukan ya Tuhan, dan Engkau mampu melakukan Bapa Tuhan bagi negara Vietnam ini Bapa Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa Tuhan. Semua ini Bapa Tuhan, kami berdoa dan panjatkan doa kami dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang agung. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom dan selamat datang sekali lagi saya ucapkan bagi saudara dan saudari, dan kepada yang pertama kali mengikuti kami secara online di dalam gereja bahasa DUMC, saya ucapkan selamat datang. Dan juga kepada yang pertama kali yang datang hari ini, Anda boleh tekan butang thumbs up, ataupun Anda boleh memberikan ruangan di dalam komen, dan admin gereja kami akan mengalu-alukan kedatangan Anda hari ini. Dan juga pada saat masa ini kita masuk dalam ruangan persembahan, dan saya menggalakkan kita semua untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan Anda boleh membuat transaksi secara online yang akan tertera di hadapan screen Anda. Sebelum itu, saya akan pimpin kita dalam doa. Haleluya, terima kasih Yesus. Sekali lagi ya Tuhan, Engkau memenuhi ya Tuhan setiap keperluan kami dalam hidup kami ya Bapa Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, Bapa berdoa Bapa Tuhan, dalam persembahan kami ya Tuhan, kami ingin berikan yang terbaik ya Tuhan. Engkau berkati tangan-tangan yang memberi Bapa Tuhan, agar mereka pun ya Tuhan dipenuhi dan dilimpahi dengan berkat yang lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa Tuhan. Haleluya, amin.
Salam, salam sejahtera sekali lagi saudara. Hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan bagi kita. Dan saya, seperti yang sudah dimaklumkan, hari ini kita akan mengadakan perjamuan suci. Siapkan roti dan minuman Anda, dan kita akan menikmati dan makan bersama-sama. Walaupun secara online saudara, saya harap supaya Anda mengambil hal ini serius. Kita mau memuliakan Tuhan di dalam kita sama-sama menikmati perjamuan Tuhan hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita siapkan hati kita. Tuhan, kami bersyukur karena hari ini kami dapat sama-sama menikmati perjamuan kudus. Walaupun kami terpisah, tapi kami percaya Tuhan, Roh kami bersama di dalam kami merayakan perjamuan kudus hari ini. Kami bersyukur untuk roti dan minuman dari cawan ini yang Tuhan telah persiapkan untuk kami hari ini, di mana roti ini melambangkan tubuh Tuhan dan minuman dari cawan ini melambangkan darah Tuhan yang tercurah bagi kami. Biarlah hari ini Tuhan akan menjadi satu peringatan kepada kami bahwa Engkau telah mati bagi kami, Engkau telah bangkit bagi kami, dan Engkau akan datang untuk membawa kami bersama di dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai dasar perjamuan suci hari ini, saudara, saya ingin membaca di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 sampai ke-32. Aku telah menerima daripada Tuhan apa yang telah kusampaikan kepadamu, bahwa pada malam Dia dikhianati, Tuhan Yesus telah mengambil roti, dan selepas mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan roti itu lalu berkata, "Ambil dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan untukmu. Lakukanlah ini sebagai peringatan kepadaku." Demikian juga sesudah makan, Dia mengambil cawan dan berkata, "Cawan ini perjanjian baru dengan darahku. Setiap kali kamu meminumnya, lakukan ini sebagai peringatan kepadaku. Karena setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan dengan cara demikian, kamu memberitakan kematian Tuhan hingga kedatangannya. Jika sesiapa makan roti atau minum dari cawan Tuhan ini secara tidak wajar, dia akan menanggung dosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Hendaklah setiap orang memeriksa dirinya dan kemudian makan roti itu dan minum dari cawan itu. Karena jika seseorang memakannya dan meminumnya tanpa mengenal tubuh Tuhan, dia makan dan minum akan penghukuman kepada dirinya. Oleh itu, ada sebagian besar yang lemah dan yang sakit dalam kalanganmu, malah ada yang meninggal dunia. Jika kita menghakimi diri sendiri, tidaklah kita dihakimi. Tetapi apabila kita dihakimi, kita dihukum oleh Tuhan supaya kita insaf, agar kita tidak dibinasakan bersama-sama dunia. Saudara, Bapak, Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi, firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, sebelum kita mengambil bagian di dalam perjamuan suci hari ini, kita harus mengambil masa untuk memeriksa diri kita di hadapan Tuhan. Jika ada dosa-dosa yang tersembunyi, jika ada hidup kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mari saya mengajak kita, dimanapun Anda berada, ambil masa ini untuk diam diri di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Anda berdoa di mana Anda berada, untuk personal confession, kita datang pada Tuhan, minta ampun, minta belas kasihan Tuhan.
Dan saya sangat percaya firman Tuhan berkata, Dia adalah Allah yang adil dan setia. Setiap orang yang mengaku, Dia akan mengampunkan dosa mereka dan menyembuhkan mereka. Mari kita ambil masa ini untuk diam sejenak. Di dalam hatimu, engkau datang kepada Tuhan, minta pengampunan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk karya salib-Mu yang mengingatkan kami bahwa dosa kami telah diampuni. Kami datang merendahkan diri di hadapan takhta-Mu ya Tuhan, mengaku bahwa kami berdosa secara sengaja ataupun tidak sengaja. Kami berdosa terhadap Tuhan dan juga terhadap sesama kami. Ataupun ada dosa-dosa yang tersembunyi, dosa-dosa yang belum kami akui. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Bapa. Kiranya hari ini Engkau memberikan kami pengampunan di atas segala pelanggaran kami. Engkau akan sucikan kami Tuhan dari segala kenajisan, dari segala kejahatan, dari segala dosa di hati dan pikiran kami, agar kami layak menjadi jemputan di dalam perjamuan kudus pada hari ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mengampuni kami, dan kami hidup di dalam pengampunan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Saudara dan saudari, bagi Anda yang sudah ada roti dan minuman, mari kita pegang roti terlebih dahulu. Tuhan Yesus sebelum Dia dikhianati, Dia mengambil roti dan Dia memecah-mecahkannya dan bersyukur dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Marilah kita makan bersama-sama. Sesudah makan, Dia mengambil cawan lalu berkata, inilah cawan yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah kamu. Setiap kali kamu minumnya, memperingatkan aku. Mari kita minum bersama. Kami telah bersatu di dalam kematian dan bersatu di dalam kebangkitan Kristus. Biarlah perjamuan kudus hari ini akan mengingatkan kami tentang karya Allah yang besar, dan juga memperingatkan kami akan tanggung jawab kami untuk menjadi cahaya dan terang di dalam kegelapan, agar kami menjadi kesaksian tentang Kristus dimanapun kami berada, sampai Engkau datang untuk membawa kami bersama-sama di dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan. Melalui perjamuan kudus ini juga iman kami diteguhkan, iman kami disegarkan, iman kami dikuatkan untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya Bapa kami yang di surga, sucilah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, terlaksanalah kehendak-Mu di bumi
sebagaimana di surga. Berilah kami makanan untuk hari ini. Ampunkanlah kesalahan kami, sebagaimana kami mengampuni mereka yang bersalah terhadap kami. Janganlah biarkan kami tergoda, tetapi selamatkanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang empunya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan. Engkaulah yang empunya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan selama-lamanya. Salam sejahtera, salam kasih, salam bertemu kembali di dalam ibadah raya DUMC Bahasa hari ini. Saya mengalu-alukan saudara dan saudari untuk mengikuti ibadah online hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Pada minggu yang lalu saudara, saya berbicara tentang neraka. Neraka adalah tempat yang disediakan oleh Tuhan untuk iblis dan pengikut-pengikutnya. Neraka saudara bukanlah tempat yang disediakan Tuhan untuk saya dan Anda yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kita belajar pada minggu lalu tentang kedahsyatan kengerian neraka saudara. Jadi maka hari ini saudara dan saudari, saya akan berkongsi tentang sorga. Kalau ada neraka pasti ada sorga. Kalau ada sorga pasti ada neraka. Nah, sorga adalah janji kepada orang percaya. Nah, kita akan melihat saudara apakah yang saya ingin kongsikan hari ini. The big idea yang saya ingin kongsikan hari ini, saudara dan saudari, apapun keadaanmu saudara, baik dalam keadaan sakit, menderita, susah, tertekan, tidak ada satu kata yang lebih indah, perkataan yang menghiburkan selain daripada janji bagi orang percaya, yaitu sorga. Tidak ada tempat yang lebih baik dan lebih indah berbanding berada di dalam pangkuan Allah Bapa kita di sorga untuk selama-lamanya. Haleluya saudara. Pertanyaannya ialah, bagaimanakah Anda? Bagaimanakah seseorang tahu dia sudah mendapat jaminan sorga? Haleluya. Nah, sebelum kita teruskan saudara, mari saya ingin membawa kita berdoa supaya kita persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Let us pray, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah datang ke dalam dunia ini dan Engkau telah kembali ke surga untuk menyediakan satu tempat yang terbaik untuk kami, untuk setiap orang yang percaya. Hari ini Tuhan, berbicaralah supaya kebenaran firman Tuhan ini akan menjadi rema, menjadi kekuatan untuk mengingatkan kami bahwa surga adalah janji bagi setiap orang yang mengenal dan telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita teruskan saudara. Apakah itu surga? Ya. Surga merupakan satu perkara yang sudah biasa kita dengar. Saya sangat percaya saudara, setiap orang di dunia ini mempunyai pengertian tentang surga. Bahkan setiap orang di dunia ini mau pergi ke tempat ini saudara. Nah, persoalannya bagaimana kita boleh pergi ke surga. Nah, sebelum itu kita akan melihat, kita akan belajar apakah arti surga. Nah, definisi surga dengan sederhana adalah takhta kediaman Allah, yaitu satu tempat yang disediakan untuk para malaikat dan orang percaya
bersama Allah di dalam kekekalan. Kalau kita lihat dalam bahasa Ibrani, semayam, dari sinilah kita mendapat perkataan bersemayam hari ini, ya, yaitu berbicara tentang wilayah di atas muka bumi, cakrawala ataupun surga, angkasa, langit, udara, lingkungan yang tidak kelihatan. Nah, kita lihat juga di dalam bahasa Yunani, Oranos, ya, dalam bahasa Yunani juga menjelaskan tentang alam semesta, ruang angkasa, matahari, bulan, langit, tempat kediaman ataupun takhta Allah, ya. Jadi tidak susah untuk kita mengerti tentang surga, ya. Somebody said heaven is prepared place for a prepared people. Surga adalah tempat yang telah disediakan untuk orang yang telah bersedia. Haleluya, saudara. Mari kita teruskan dengan contoh, ya, di dalam Alkitab, ya, di mana Yohanes merupakan seorang pribadi penulis Alkitab yang mempunyai pengalaman yang dibawa oleh Tuhan untuk melihat sorga. Dan dia telah menceritakan itu, saudara, di dalam buku Wahyu. Nah, saya ingin membawa kita melihat di dalam Wahyu 21 ayat yang pertama, ya. Kita akan melihat, aku melihat langit biru dan bumi baru, karena langit dan bumi yang lama telah lenyap, dan laut pun tiada lagi. Kemudian aku, Yohanes, melihat kota suci, Yerusalem baru diturunkan Allah dari sorga, seperti pengantin yang terhias untuk suaminya. Aku mendengar suara lantang dari takhta berkata, lihatlah, tempat kediaman Allah sekarang berserta manusia, dan Dia akan tinggal bersama mereka, dan mereka akan menjadi umat-Nya, dan Allah sendiri akan bersama mereka sebagai Allah mereka. Allah akan menghapuskan setiap titik air mata mereka. Tiada lagi kematian, kesedihan, dan tangisan. Tiada lagi kesakitan, karena segala yang lama telah lenyap. Di sini kita melihat, saudara, Yohanes menjelaskan tentang keadaan yang terjadi di sorga, ya. Saya tidak perlu jelaskan, ini sudah cukup jelas. Nah, kita lihat ayat yang seterusnya di dalam ayat yang kelima dan sampai ayat yang ke-8. Kemudian Dia yang bersemayam di atas takhta berkata, lihatlah, aku telah mencipta segalanya baru. Dia berfirman kepadaku, tuliskanlah, karena kata-kata ini benar dan tepat. Firman-Nya lagi, segalanya telah selesai. Akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir. Aku akan memberikan mata air hidup dengan percuma kepada siapa yang dahaga. Sesiapa yang menang akan mewarisi segala-galanya. Aku Allahnya dan dia anakku. Tetapi mereka yang pengecut, tidak beriman, durjana, pembunuh, melakukan yang cabul, ahli sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta akan dimasukkan ke dalam lautan yang menyala dengan api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Saudara dan saudari, melalui penjelasan Yohanes kita dapat melihat, kita dapat membayangkan keadaan seperti mana di sorga, saudara. Nah, saya juga ingin membawa kita melihat dan mendengar beberapa contoh, ya, yang saya pilih tentang beberapa pribadi yang pernah dibawa oleh Tuhan untuk melihat sorga. Sebenarnya sangat banyak pribadi yang dibawa oleh Roh Tuhan dan dibawa rohnya ke sorga. Salah satu contohnya yaitu Chu Thomas. Chu Thomas adalah seorang penulis buku Sorga Itu Nyata, dan buku ini menjadi international bestseller. Chu Thomas berbangsa Korea Amerika yang dilahirkan di Jepun, yaitu pada tahun 1996. Chu Thomas dibawa oleh Roh Tuhan melawat sorga untuk beberapa kali. Dia menulis dengan terperinci pengalamannya melihat keindahan
keagungan sorga. Walaupun ahli-ahli teologi mempersoalkan pengalaman ini, tetapi Chu berkata, all I can say is that they were very real to me. Pengalamannya di sorga itu adalah begitu nyata baginya. Sorga disediakan dan dijanjikan kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Apa yang terjadi, saudara? Pengalaman melihat sorga telah mengubah kehidupan Chu Thomas. Bahkan seluruh keluarganya menerima Tuhan Yesus. Dan buku ini juga telah mengubah dan memberkati ribuan orang di seluruh dunia yang membacanya. Ada lagi satu contoh yang saya ingin kongsikan di sini, itu orang Malaysia, adalah orang suku Lun Bawang, ya, yaitu Ibu Lita Dawat. Dia juga dibawa oleh Tuhan untuk melihat sorga, yaitu pada tahun 1917. Dan ini terjadi di Baklalan, Sarawak. Dan ini kata-katanya, dia katakan, saya melihat roh saya dibawa ke surga. Apabila dia tiba di surga, dia melihat malaikat membawanya masuk ke satu ruang persalinan, ya. Dan dia katakan, saya melihat satu jubah ataupun pakaian yang begitu cantik, yang begitu indah. Dan pakaian itu tidak ada seperti pakaian itu di bumi ini. Dan kemudian dia mendengar malaikat itu berkata, ini jubahmu. Ibu Lita begitu gembira, dia teringin untuk mengambil jubah tersebut. Tapi malaikat itu berkata, belum tiba masamu untuk memakai jubah itu. Dan dia terbangun. Dan dia melihat dirinya menangis, saudara. Apa yang terjadi pada tahun berikutnya, Ibu Lita dipanggil Tuhan. Dan semua kita percaya bahwa dia sedang memakai jubah yang telah ditunjukkan oleh Tuhan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, mungkin kita banyak mendengar, ataupun Anda sendiri mungkin pernah mengalami pengalaman yang sama. Haleluya, kalau Anda pernah mengalami pengalaman yang sama, saudara, itu sangat luar biasa. Nah, hari ini saudara, kita akan belajar tentang realiti sorga. Sorga itu nyata, saudara. Bahkan firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat yang ke-9 dan 10 berkata, bahkan ini adalah doa yang diajar oleh Tuhan Yesus kepada kita. Dia katakan, ya Bapa yang di sorga, sucilah namamu, datanglah kerajaanmu, terlaksanalah kehendakmu di bumi sebagaimana di sorga. Doa yang diajar oleh Tuhan Yesus sendiri menyatakan kepada kita tentang kebenaran bahwa sorga boleh kita rasakan di bumi ini. Walaupun saudara, kita tidak dapat menikmati sepenuhnya sorga, tetapi kita boleh menikmati kehadiran sorga di bumi ini. Haleluya, ini luar biasa, saudara. Bahkan di dalam Yesaya 66 ayat 1 berkata, firman Tuhan berkata, sorga adalah takhtaku dan bumi ini adalah tumpuan kakiku, saudara. Maka apa yang membuat hidup kita sebagai orang percaya begitu exciting, begitu menarik, begitu indah, begitu luar biasa, karena kita boleh menikmati surga di bumi ini. Haleluya. Nah, saya ingin berkongsikan, saudara, apa yang fokus perkongsian firman Tuhan saya hari ini. Saya ambil di dalam Yohanes 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, ya. Yohanes 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, janganlah resah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Di dalam rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Jika hal ini tidak benar, tidaklah ku katakan kepadamu, aku akan pergi menyediakan tempat untukmu. Jika aku pergi dan menyediakan tempat untukmu, aku akan pulang dan membawamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada di situ juga kamu berada. Kamu tahu jalan ke tempat aku pergi. Thomas berkata kepada Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Bagaimana kami mungkin tahu jalan ke sana? Yesus menjawab, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tiada seorang pun datang kepada Bapa kecuali melaluiku.
Dengan mengenalku, kamu mengenal Bapa-Ku juga. Mulai sekarang, kamu mengenalnya, malah sudah pun melihatnya. Wow, haleluya saudara. Nah, untuk mengerti dan memahami teks ini adalah lebih baik kita melihat sedikit tentang latar belakang ataupun konteks Yohanes 14. Yohanes 14 ini adalah Yesus berkata dan memberikan penghiburan dan kekuatan dan semangat kepada murid-murid Tuhan Yesus. Nah, apa yang terjadi sebelumnya? Kita melihat bahwa di dalam Yohanes 12 dan 13 pasal yang sebelumnya, Yesus memberitahu tentang kematiannya. Dan itu membuat hati murid-muridnya resah. Ya. Dan kita juga melihat di dalam Yohanes 13 pasal yang sebelumnya, yaitu pada sebelum perayaan Paskah, Yesus bersama-sama dengan muridnya di upper room, mereka makan bersama. Dan juga kita diingatkan tentang peristiwa di mana Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dan di dalam dalam pasal yang sama 13 kita melihat Petrus bertanya kepada Yesus, kemana Tuhan hendak pergi? Dan kita melihat bahwa Yesus juga memperingatkan Petrus bahwa sebelum ayam berkokok, dia akan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dan kita melanjut ke Yohanes 14. Nah, saudara dan saudari yang saya kasih, kita sudah melihat konteks ini di mana murid-murid Tuhan Yesus berada di dalam keresahan. Mereka berada di dalam ketakutan karena Yesus telah mengumumkan tentang kematiannya yang tidak lama lagi. Bahkan Yesus memberitahu bahwa ada seorang daripada muridnya yang akan mengkhianati dia. Dan dia juga bernubuat tentang Petrus akan mengkhianati dia, akan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Nah, kita melihat saudara, di dalam teks ini ada beberapa perkara yang kita boleh pelajari hari ini. Biasanya Yohanes 14 ini kami gunakan sebagai gembala, sebagai pastor kami. Ini adalah ayat yang sangat populer. Kami gunakan sewaktu ibadah penghiburan. Kalau ada orang meninggal, ayat ini yang selalu digunakan untuk mendorong, untuk mengingatkan ahli-ahli keluarga yang telah kehilangan orang yang dikasihi mereka, untuk menghiburkan mereka. Tapi kita melihat di sini saudara, bahwa murid-murid Yesus berada di dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan keresahan. Sehingga di dalam ayat yang pertama, Yohanes 14, Yesus berkata, Yesus memberikan penghiburan kepada mereka. Dia berkata, janganlah resah hatimu. Janganlah resah hatimu ini saudara berbicara tentang sorga. Yesus sedang berbicara tentang sorga, bahwa sorga, berita sorga itu adalah berita penghiburan. Haleluya. Dia katakan, jangan takut, walaupun saya akan meninggalkan kamu, kamu akan bersamaku juga. Dan dia melanjutkan itu saudara dalam ayat yang seterusnya. Tetapi sebelum itu saudara, saya ingin berkongsi tentang pengalaman saya sendiri, ya, tentang pemergian abang saya yang kedua yang dipanggil Tuhan. Ya, saya kongsikan gambarnya di sini. Inilah abang saya bernama Richard dan istrinya Mariana. Ya, saya ada 2 hero di dalam keluarga saya. Pertama adalah bapak saya sendiri. Yang kedua adalah abang saya ini, abang saya Richard. Banyak pengalaman, banyak hal yang saya ingin kongsikan tentang my brother, my beloved brother. Tapi apa yang saya mau kongsikan saudara adalah tentang penghiburan yang saya terima waktu dia dipanggil Tuhan. Ya. Karena saya tahu apa yang menghiburkan saya adalah karena saya tahu dia sedang berada di sisi Allah Bapa di sorga. Kenapa saya tahu itu saudara? Kenapa itu menjadi satu penghiburan yang luar biasa kepada saya? Karena saya tahu kehidupan abang saya. Dia dalam usia yang begitu muda, dia sudah menjadi bomo saudara. Dia adalah seorang black belt taekwondo coach. Dan saya tahu kehidupannya. Dia begitu ganas, dia menjadi banyak orang takut dengan dia saudara. Karena dia begitu berani. Dia bomo dan dia hidup dia hancur, dia hidup dia ya
Tapi 6 tahun sebelum dia dipanggil Tuhan dalam satu accident yang begitu tragik, yang begitu tragedi, di mana abang saya dan istrinya dipanggil Tuhan pada satu kemalangan, itu pada 25 Mei 2013. Dan kejadian ini betul-betul membuat saya dan keluarga kami begitu tertekan karena kejadian yang begitu sudden. Tapi saudara, firman Tuhan inilah yang menjadi penghiburan. Betul kata Tuhan Yesus, jangan resah hatimu. Saudara, apapun keadaanmu hari ini, mungkin engkau sedang berhadapan dengan kematian, berhadapan dengan perkara-perkara yang menakutkan. Tapi biarlah perkataan Yesus hari ini, jangan resah hatimu, menjadi penghiburan kepada kita, karena dia menjanjikan surga bagi kita. Haleluya. Haleluya saudara, waktu saya mengingatkan kehidupan abang saya ini, saya begitu terhibur karena saya tahu dia berada di dalam pangkuan Bapa. Kalau dia meninggal sebelum dia bertobat 6 tahun yang lalu, saudara, wah, ini menjadi satu persoalan yang luar biasa dalam kehidupan saya dan keluarga kami. Tapi saya tahu dia dipanggil Tuhan tepat pada waktunya, karena dia sudah mendapat jaminan surga di dalam kehidupannya bersama dengan istrinya Mariana, my lovely sister-in-law. Ya, haleluya. Nah, saudara dan saudari, yang kedua yang kita boleh pelajari daripada ayat firman Tuhan hari ini adalah surga adalah percaya kepada Yesus. Surga adalah jaminan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Yesus sendiri berkata, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Haleluya saudara. Yesus membuat kenyataan ini sangat jelas bahwa di luar Yesus tidak ada keselamatan. Di luar Yesus tidak ada jalan kepada surga. Rahasia ataupun kunci surga adalah percaya kepada Yesus. Yang ketiga, surga disediakan untukmu. Apa yang terjadi saudara? Yesus sendiri berkata, di dalam rumah Bapa-Ku ada banyak tempat tinggal. Jika hal ini tidak benar, tidaklah kukatakan kepadamu, aku akan pergi menyediakan tempat untukmu. Di sini dia sangat personal dengan kita saudara. Dia pergi untuk menyediakan apa? Menyediakan tempat. Karena di dalam rumah Bapa-Ku di sorga ada banyak tempat tinggal. Jadi Tuhan Yesus pergi, ya, dia menyediakan tempat untuk kita. Wow, ini satu penghiburan, ini satu janji yang luar biasa bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Yesus sedang mempersiapkan rumah bagi kita semua. Haleluya saudara. Yang keempat, yang terakhir di sini yang saya ingin kongsikan tentang sorga adalah Yesus menjemput Anda untuk bersamanya di dalam kekekalan. Kita melihat di dalam ayat yang ketiga dia katakan, jika aku pergi dan menyediakan tempat untukmu, aku akan pulang dan membawamu ke tempatku. Tadi dia berjanji kepada kita, dia akan pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat untuk saya dan Anda. Maka sekarang ini dia berjanji bahwa dia akan datang untuk menjemput kita kembali, untuk bersama dengan dia di dalam kekekalan, yaitu di rumah Bapa, yaitu di surga. Nah, saudara dan saudari yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini ada satu masalah, di sini ada satu problem, di sini ada satu pertanyaan yang begitu penting. Dan di sini kita melihat ada satu pribadi yang bertanya kepada Tuhan Yesus, yaitu Thomas. Ya, Thomas. Thomas tidak tahu jalan ke surga. Tadi kita melihat di dalam pasal yang ke-13, Petrus bertanya kepada Yesus, kemanakah engkau pergi? Dan sekarang Thomas bertanya kepada Yesus, kami tidak tahu jalan ke surga. Kita lihat itu dalam ayat yang ke-6, ya,
dalam ayat yang keempat, ayat yang kelima, dan yang keenam, kita melihat Yesus berkata, "Kamu tahu jalan ke tempat aku pergi." Thomas bertanya kepada Yesus, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Bagaimana kami mungkin tahu jalan ke sana?" Pause for a while. Kita diam sejenak. Persoalan Thomas ini mungkin menjadi persoalan bagi kebanyakan kita hari ini, saudara. Mungkin Anda seorang Kristen, mungkin Anda juga seorang pelayan Tuhan, tapi yakinkah Anda seperti Thomas, di manakah Yesus pergi? Dan tahukah dia jalan ke surga, jalan kepada Bapa? Jika Anda mempunyai persoalan yang sama seperti Thomas, tidak tahu jalan ke surga, mari kita lihat jawaban Tuhan Yesus sendiri di dalam ayat yang ke-6. Dia berkata, Yesus menjawab, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kecuali melaluiku." Wow, ayat ini menjadi ayat yang unggul, menjadi ayat yang begitu luar biasa, saudara. Bahkan kita hafal ayat ini. Saya ingin membawa kita melihat lebih dalam apakah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus sebagai akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kita akan lihat satu persatu. Yesus berkata, "Akulah jalan." I am the way. Kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani yang digunakan di sini untuk jalan adalah odos. Odos berbicara tentang jalan sebagai satu means untuk sampai ke destinasi. Jalan, karena kita melihat di sini, saudara, penggunaan artikel the, ya. Kalau dalam bahasa Malaysia ataupun bahasa Indonesia, kita tidak melihat artikel the di situ, tidak ada penekanan. Tapi kita lihat dalam bahasa Inggris, ya, ada penekanan di situ, not a way, tapi the way. The way menyatakan, membuktikan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan, bukan salah satu jalan. Karena tidak ada alternatif lain. Ya. Banyak pengajaran hari-hari ini, saudara, yang menyatakan bahwa Yesus bukan hanya jalan ke surga. Ya. Bukan Yesus saja. Ada jalan lain. Tapi saudara ingat, sebagai orang percaya, bahwa tidak ada jalan lain yang menuju ke surga. Ya. Karena Yesus sajalah the way. Dia bukan hanya petunjuk. Dia bukan hanya pengajar kepada jalan itu. Yesus bukan hanya membimbing kita ke jalan itu, saudara. Karena dia sendiri adalah jalan menuju ke surga. Karena Yesus sendiri adalah jalan. Yang kedua kita lihat di sini, akulah kebenaran. I am the truth. Ya, penggunaan the truth. The article the, bahwa dia adalah satu-satunya kebenaran. Kita melihat perkataan kebenaran di situ dalam bahasa asli ini, aletheia. Aletheia berbicara tentang satu kenyataan yang tidak dapat dinafikan ataupun suatu reality bahwa segala sesuatu datang darinya, Sang Pencipta, olehnya, dilakukan olehnya, dan untuknya. Ini adalah satu kebenaran bahwa Yesus adalah the invisible image of God, ataupun the image Allah yang tidak kelihatan. Bahwa dia adalah benar. Dia adalah pribadi yang boleh dipercaya. Dan dia tidak pernah berdusta. Nah, kita melihat ini, saudara, bahwa Yesus adalah Allah yang boleh kita percaya. Karena dia adalah kebenaran. Dia menuntun kita kepada kebenaran, kepada kebenarannya. Yang terakhir di sini adalah hidup. Yesus berkata, akulah hidup. I am the life. Kalau kita lihat perkataan hidup di sini, zoa.
Zoa ini berbicara tentang kehidupan yang bersifat kekal dan abadi. Ya saudara, suatu hari nanti kita tahu kita akan semakin tua dan kita akan meninggalkan dunia ini ataupun mati saudara. Tetapi kematian kita di dunia ini bukanlah pengakhiran segala sesuatu. Karena Yesus berkata dia menjanjikan Zoa kepada kita. Walaupun kita akan mati di dunia ini saudara, mungkin disebabkan penyakit, mungkin disebabkan kemalangan seperti abang saya dan kakak ipar saya, ya. Tapi saudara, Allah menjanjikan setiap orang yang percaya kepadanya, yang berada di dalam kasih Tuhan, ya, akan hidup, mendapat kehidupan yang kekal. Ya, Yesus adalah sumber kehidupan itu. Yesus adalah pemberi kehidupan itu, saudara. Bahkan dia berkata dalam Yohanes 10 ayat 10 bahwa dia memberikan kita kehidupan dan kehidupan yang berkelimpahan. Life to its fullness. Ya, itulah kehidupan yang bersifat kekal dan abadi, saudara. Dan di sini juga ada satu aspek hidup di sini yang perlu kita mengerti, yang kita paham, bahwa hidup yang dinamik, ya, hidup yang ada persekutuan, ada satu relationship, hubungan dengan Allah dan sesama, saudara. Ya, kalau kita hidup saja begini dan kita tidak ada perhubungan ataupun tidak ada fellowship, tidak ada persekutuan dengan orang lain, maka kehidupan kita tidak akan bermakna dan berarti, saudara. Tapi kehidupan kita akan menjadi lebih bermakna apabila kita memiliki hubungan yang pribadi dengan Tuhan kita Yesus. Maka hubungan kita di dunia ini akan menjadi indah dan luar biasa. Saudara dan saudara yang saya kasih, firman Tuhan hari ini sangat straightforward, sangat mudah untuk kita mengerti tentang sorga, saudara. Tetapi saudara, saya ingin membawa kita meresponi firman Tuhan hari ini. Apapun masalahmu hari ini yang disebabkan oleh keadaan kita, yang ekonomi yang tidak baik, politik, bahkan penyakit, wabak dan sebagainya. Kita mendengar setiap hari ada orang mati dan keadaan yang begitu mencemaskan kita, saudara. Mari kita jadikan kata-kata Yesus ini di dalam Yohanes 14 menjadi penghiburan kita, bahwa dia menjanjikan surga. Dia pergi untuk menyediakan tempat untuk kita, dan suatu hari nanti dia akan datang untuk membawa kita, untuk mengundang, menjemput kita untuk tinggal bersama-sama dengan dia di dalam kekekalan. Saudara, pernahkah Anda bertanya, jika saya mati hari ini ataupun besok, adakah saya pasti masuk surga? Coba tanya soalan ini kepada diri kita sendiri. Bagaimana saya boleh tahu saya masuk surga? Saudara dan saudari, jika Anda struggle dengan soalan ini, I have a good news for you. Di dalam ayat yang ke-7 Yohanes 14, Yesus sendiri berkata, dengan mengenalku, kamu mengenal Bapakku. Juga, mulai sekarang kamu mengenalnya, malah sudah pun melihatnya. Wow, ini adalah janji yang luar biasa, saudara. Ini adalah satu kebenaran yang sangat luar biasa. Untuk mendapat surga, saudara, kita harus mengenal Yesus. Kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bila kita mengenal Yesus yang sudah datang ke dalam dunia ini 2000 tahun yang lalu, yang sudah mati, yang sudah disalibkan, yang sudah bangkit, dan yang sudah naik ke surga, dan kita tahu bahwa dia akan datang, maka saudara, Anda sangat pasti bahwa surga adalah jaminan dalam kehidupan kita. No matter what happens, apapun yang akan terjadi di sekeliling kita, saudara, ya, apapun yang terjadi,
marilah kita menjadikan firman Tuhan hari ini, bahwa sorga adalah janji Allah bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara dan saudari, jika Anda belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara personal, secara pribadi, mungkin Anda hari ini mungkin berada di dalam situasi dan keadaan yang tertekan, dan Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan. The good news for you today is, belum terlambat bagimu saudara. Saya ingin mengundang Anda, saya ingin menjemput Anda, baik Anda yang berada di rumah, di bilik masing-masing, di tempat di mana Anda bekerja hari ini. Engkau boleh lafazkan doa ini bersama saya hari ini, yaitu mengundang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Karena hanya Yesus saja jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan lain saudara. Tidak ada alternatif lain. Tidak ada pilihan lain. Hanya Yesus saja. Jika engkau saudara mempunyai persoalan untuk menjawab, jika saya mati hari ini, jika saya mati esok, adakah saya pasti masuk surga? Jika engkau punya persoalan, engkau struggle untuk menjawab soalan ini, lihat, dengar baik-baik. Anda adalah orang yang perlu membuat keputusan hari ini untuk membuka hatimu, dan engkau hanya berkata, Tuhan, saya membuka hati saya mau menerima Engkau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan mungkin Anda bertanya, saya sudah dengar, saya sudah tahu bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Bagaimana saya tahu? Hari ini saudara, firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-7 berkata, yaitu dengan mengenal Yesus. Mungkin hari ini saudara, mungkin pengenalanmu tentang Yesus belum cukup. Engkau hanya tahu sedikit, engkau hanya mendengar. Tapi mari kita tingkatkan pengetahuan kita, pengenalan kita tentang Yesus dengan membaca Alkitab, ya, dengan mengambil masa ini, dengan membangunkan hubungan dengan Tuhan. Kenapa bila engkau mengenal Dia sebagai pribadi, sebagai sobatmu yang sejati, sebagai Allah kita, wow, itu adalah pengalaman yang terbaik, yang terindah, yang kita boleh nikmati di dunia ini. Bahkan surga di bumi ini engkau akan rasakan. Mari saya membawa kita berdoa bersama-sama. Bagi Anda yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, ikut saya berdoa. Tuhan Yesus, saya percaya Engkau telah mati, Engkau telah bangkit, dan Engkau telah menebus dosa saya. Saya percaya hari ini bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada Allah selain daripada Yesus Kristus yang dapat membawa saya kepada surga kekal. Hari ini saya ingin menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Jadilah Tuhan di dalam hidup saya. Dan saya menyerahkan seluruh hidup dan masa depan saya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perkongsian firman Tuhan hari ini sampai di sini. Saya harap Anda semua diberkati Tuhan. Mari kita ambil masa ini untuk berdiam sejenak di dalam hadirat Tuhan. Izinkan Tuhan terus berbicara kepada kita. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah sampai ke penghujung ibadah kita hari ini. Mari saya membawa kita di dalam doa, dan terimalah doa berkat. Bapa, kami bersyukur karena hari ini kami dapat mendengar firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah dan surga adalah tempat di mana Engkau telah sediakan bagi setiap orang yang percaya kepadamu.
Biarlah hari ini Tuhan firman-Mu mengingatkan kami bahwa sorga adalah tumpuan hak kami hidup di dunia ini. Apapun cabaran, apapun penderitaan, masalah yang kami hadapi, biarlah sorga menjadi penghiburan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu menguatkan iman kami, meneguhkan kami hari ini. Dan karena kami tahu Tuhan, Engkau mengasihi kami, bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan, jalan kehidupan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Jemaat Tuhan yang dikasihi, terimalah doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Haleluya. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Ibadah kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk mengikuti ibadah pada minggu hadapan. Dan saya sangat percaya saudara akan sentiasa sehat, sentiasa bersemangat, sentiasa mencari Tuhan dalam keadaan kita menghadapi cabaran di masa ini. Haleluya, Tuhan berkati. God bless you.